Halo semuanya, aku Deananda dengan NPM 24044010068. Di sini aku mau buat video tentang apa itu daftar pustaka dan juga sistem penomoran. Video ini aku buat sebagai syarat untuk memenuhi nilai akhir evaluasi akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Teknik penulisan daftar pustaka dan sistem penomoran. Jadi, pengertian daftar pustaka adalah daftar yang berisi informasi mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah, buku, jurnal, artikel, majalah, atau berita. Daftar pustaka biasanya diletakkan di bagian paling akhir dari karya ilmiah. Tujuan dari penulisan daftar pustaka sendiri selain sebagai menghindari bentuk plagiasi, daftar pustaka juga sebagai bukti kredibilitas karya ilmiah, memberikan apresiasi kepada penulis, memudahkan pembaca untuk mengetahui sumber rujukan yang digunakan, membantu pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang topik penelitian. Dalam daftar pustaka juga biasanya dicantumkan informasi seperti nama penulis, judul buku, penerbit, tahun terbit, identitas penerbit, dan juga kota penerbit. Jenis-jenis daftar pustaka sendiri ada 7. Yang pertama ada APA-Style atau American Psychological Association. Gaya ini bertujuan untuk membantu pemahaman dalam bidang ilmu sosial dan perilaku. Gaya APA-Style biasanya digunakan dalam bidang psikologi, filsafat, ilmu saraf, linguistik, antropologi, kecerdasan buatan, akuntansi, ekonomi, geografi, hukum, pendidikan, politik, sejarah, sosiologi, dan lain-lain. Dalam penulisannya, APA-Style sendiri, yang pertama adalah memasukkan nama belakang semua penulis dan inisialnya sampai dengan 7 penulis. Bila lebih dari 7, maka yang ditulis sampai ke 6, kemudian diberi tanda titik 3 kali, lalu dituliskan nama penulis terakhirnya sebelum tahun penulisan. Kedua, jika nama belakang dengan inisial mirip, maka nama lengkap inisialnya ditulis. Yang ketiga, penulis kelompok atau institusi ditulis nama institusinya dengan jelas. Yang keempat, untuk sumber rujukan yang disunting, sertakan nama penyunting di posisi penulis dan berikan tulisan penyunting atau editor. Bila tidak ada keterangan waktu penulisan, tulisan di dalam kurung. Dalam judul buku, artikel, atau bab, huruf kapital hanya digunakan untuk kata pertama pada judul dan ditulis miring. Bila disertai dengan subjudul atau subbab ditulis kapital pada huruf di kata pertama saja dan tidak perlu ditulis miring. Penulisan huruf kapital sama seperti menulis kalimat seperti biasa. Huruf kapital dipakai pada nama, kota, akronim, dan juga sejenisnya. Judul jurnal, newsletter, atau majalah ditulis dengan kombinasi huruf kapital dan kecil, sementara sumbernya dicetak miring. Nama kota penerbitan ditulis dalam kurung dengan didahului dan diakhiri tanda titik. Untuk rujukan sejenis majalah, newsletter, tuliskan tahun jelas dan tanggal lengkap publikasinya dengan dipisahkan koma diikuti nomor terbit dalam tanda kurung. Ini sendiri untuk contoh penulisan daftar pustaka menggunakan APA-Style atau American Psychological Association. Jadi ada nama, tahun terbit, judul. Selanjutnya ada MLA Style atau Modern Language Association. Style ini memudahkan penulis dalam menyusun kutipan di dalam naskah. Gaya penulisan MLA Style ini lebih sederhana dibandingkan gaya penulisan daftar pustaka lainnya. MLA Style biasa digunakan dalam bidang seni, bahasa, sastra, teologi, kewarganegaraan, ilmu sosial dasar, ilmu alamiah dasar, dan ilmu budaya dasar. Detailnya sendiri lebih cenderung sedikit dibandingkan APA-Style.
Jadi MLA secara garis besar formatnya adalah nama akhir, koma, nama awal, si pengarangnya, lalu titik, terus ada judul buku, titik, tempat terbit, titik koma, penerbit, koma, tahun terbit, titik, lalu ada medium penerbitan, dan diakhiri dengan titik. Penulisan nama pengarang kedua dan seterusnya dituliskan secara lengkap sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Maksudnya yaitu tidak dibalik atau nama keluarga atau nama belakang tidak dituliskan terlebih dahulu. Judul pustaka biasanya dicetak miring. Dalam MLA style, menuliskan jenis media dituliskan setelah tahun terbit. Gunakan print jika mengutip dari pustaka cetak. Web untuk sumber online, email untuk sumber dari surat elektronik, lecture untuk sumber dari bahan perkuliahan yang diterbitkan secara terbatas, dan untuk sumber website, URL tidak perlu dituliskan alamat lengkap website hanya jika diminta, disertai dengan akses. Bila tidak diketahui tanggal dan tahun terbit, dapat ditulis dengan n.d.c. Yang terakhir, bila tidak diketahui penerbit atau kota terbit, dapat ditulis n.p, diakhiri dengan titik, sementara bila tidak diketahui nomor halaman, dalam suatu sumber pustaka dapat ditulis n.pag, dan diakhiri dengan titik. Yang ketiga ada Harvard style. Gaya penulisan ini biasa mencantumkan nama penulis dan tahun di dalam kutipan teks, serta menuliskan sumber referensi tersebut secara rinci pada daftar pustaka di bagian akhir. Umumnya, Harvard style digunakan di dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi di Indonesia. Berikut adalah contoh dari MLA style dan juga contoh dari penulisan daftar pustaka Harvard style. Yang ini MLA style, lalu yang ini Harvard style. Selanjutnya atau yang keempat ada Vancouver style, salah satu sistem penulisan daftar pustaka yang menggunakan penomoran dalam teks. Penomoran ini ditulis dalam tanda kurung atau superscript yang sifatnya diurutkan dan harus konsisten. Berikut contohnya. Di sini aku nyantumin 2 contoh. Yang ini bila penulisan dalam sebuah kutipan, dan di sini dalam daftar pustaka. Yang atas dalam kutipan dan yang bawah dalam daftar pustaka. Selanjutnya atau yang kelima ada Chicago style, yaitu gaya penulisan daftar pustaka yang dikembangkan oleh Chicago University Press sejak tahun 1906. Dan yang keenam ada ASA style, yaitu gaya penulisan daftar pustaka yang dikembangkan oleh American Sociological Association. Berikut contoh dari Chicago style dan juga ASA style. Yang atas adalah contoh dari Chicago style dan yang bawah contoh dari ASA style. Yang terakhir ada IEEE style, yaitu gaya penulisan daftar pustaka yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers, yang merupakan salah satu institusi pendidikan di New York, Amerika Serikat. Dan berikut contoh penulisannya. Di sini ada 2 contoh. Nomor 1 dan nomor 2. Tapi biasanya yang umum digunakan untuk penulisan daftar pustaka adalah APA style, karena cenderung lebih mudah dan juga sering digunakan dalam sebuah institusi pendidikan. Jadi yang lebih umum adalah APA style. MLA style juga sering digunakan namun tidak sesering dengan APA style. Selanjutnya ada sistem penomoran. Sistem penomoran adalah tata cara penomoran butir-butir permasalahan dalam penulisan skripsi, karya ilmiah, penelitian, dan sebagainya. Tujuannya untuk membantu penulis maupun pembaca mengetahui urutan atau bagian-bagian dari naskah. Ini adalah ragam urutan penomoran.
Dan ini adalah jenis-jenis sistem penomoran. Sistem penomoran untuk makalah, sistem penomoran untuk karya ilmiah, dan sistem penomoran untuk skripsi. Sekian, terima kasih.